Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Kembali menemui Anda semua melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari Minggu biasa ke-32. Dan pada hari ini kita akan menjumpai Romo Vincentius Adi Prasojo PR bersama dengan Sisi yang tentunya saja hari ini merupakan hari Minggu di mana Anda semua, kita semua juga tentunya beribadah. Bagi yang sudah dan juga yang belum, jangan lupa hari ini untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu, yaitu Minggu biasa ke-32. Dan kini, mari kita sapa Romo Adi yang telah hadir saat ini. Ya, selamat salam jumpa Romo, apa kabarnya? Salam jumpa, salam sehat, Ibu Alexandra Sisi dan sahabat ORK yang terkasih. Ya, senang sekali kembali menjumpai seluruh sahabat Oase Rohani Katolik ya Romo, setelah Ya. beberapa bulan dalam mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kunjungan Bapak Suci Paus dan juga Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta. Dan kembali pada hari ini Romo bisa memberikan penguatan inspirasi rohani bagi sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita awali dengan doa pembuka. Silakan, Romo. Mari kita satukan hati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, di hari Minggu ini, harinya Engkau, kami mengarahkan hati untuk bersyukur atas semua anugerah-Mu. Bersama dengan keluarga-keluarga kami dan komunitas kami, pada hari Minggu ini kami secara khusus ingin mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, supaya menjadi inspirasi bagi hidup kami, bagi perjalanan hidup kami sehari-hari. Dalam sukacita hari ini, Engkau memberikan anugerah Roh Kudus kepada kami yang ingin mendengarkan dan ingin memperdalam firman-Mu agar kami semakin mengenal, semakin setia pada kehendak-Mu. Curahkanlah pada kami karunia Roh Kudus, agar kami mampu mencerna, menghayati, dan akhirnya menjadikan iman kami bertumbuh dan berkembang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagai antifon pembuka, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Kini kita masuki bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 10 sampai 16. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya, bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku."
kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 146. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, kita lanjutkan dengan bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita buka hati kita untuk kita persiapkan diri kita untuk memasuki bait pengantar Injil. Dilanjutkan dengan Injil suci menurut Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat
dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah-rumah janda, dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Markus, bab 12 ayat 38 sampai 44. Baik, Romo Adi, tentu saja kami semua sudah ingin sekali mendapatkan inspirasi rohani terkait dengan bacaan pada hari ini, di mana pada hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-32. Sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Alexandra Sisi, Shalom. Shalom, Romo. Selamat hari Minggu. Ini adalah hari yang menyenangkan di mana kita hari libur biasa kita isi waktu lebih dekat dengan keluarga. Ada yang mengawali hari dengan sport, entah itu jalan kaki atau sepeda atau lari, dan mengawali hari yang indah ini dengan kegembiraan baik bersama keluarga maupun rekan-rekan. Dan juga hari ini sebagai bangsa Indonesia kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Hari yang punya makna, kalau dalam kacamata iman kita, makna martiria. Martiria itu salah satu aspek penghayatan yang cukup penting dalam gereja kita. Mereka para pahlawan mengorbankan diri untuk menunaikan tanggung jawab bersama, menunaikan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Kita bersyukur bahwa kita dikaruniai Tuhan dengan kemerdekaan yang kita raih, juga dengan pribadi-pribadi yang istimewa yang menjadi teladan kita untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan tidak lupa kita berdoa pula bagi para pahlawan yang mendahului kita. Baik, para sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini rasa-rasanya tepat dan pas karena punya makna masing-masing dan saling berkaitan. Izinkan saya untuk mengulas 2 bacaan saja, yaitu bacaan kedua dan bacaan Injil. Pada bagian pertama ini saya akan mengulas mengenai bacaan yang kedua ini. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Ibrani. Secara umum, Rasul Paulus ingin tidak hanya memberikan gambaran siapa itu Yesus, tapi menegaskan dialah Sang Imam Agung, seperti diramalkan oleh Perjanjian Lama. Dialah kepenuhan Imam Agung itu yang mengorbankan diri dari dirinya sendiri, dari darahnya sendiri, sekali tuntas, sekali sempurna,
ingin menegaskan perbedaan dengan para imam di bait Allah. Dalam ayat ke-6 dikatakan korban Kristus itu adalah tunggal. Ia dipersembahkan pada zaman akhir dan menutup sejarah dunia karena Kristus, anak domba Allah, mengorbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Kalau para imam di bait Allah itu mengorbankan darah hewan korban, tapi kalau Tuhan Yesus tentu mempersembahkan dirinya sendiri. Dan juga dikatakan dalam ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, kata Yunani untuk ditetapkan itu keimai, apokeimai, adalah kata yang sama digunakan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 20. Kalau diartikan itu berarti disimpan atau di store. Atau juga sama dengan kitab Kolose bab 1 ayat 5 yang membicarakan harapan yang disediakan bagi kamu di surga. Bahkan juga disinggung dalam surat kepada Timotius bab 4 dan 8. Telah tersedia bagiku mahkota. Satu penetapan telah dibuat untuk sesuatu yang sedang menunggu atau disediakan bagi kita. Apa itu? Yaitu adalah hidup abadi, kemuliaan surga. Ini yang arti secara teologis, biblis tentang kata ditetapkan. Ayat 28, Kristus pernah datang sekali menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kematian dan kebangkitannya, dan akan datang sekali lagi pada akhir zaman. Ayat 28, satu-satunya tempat dalam kitab suci di mana kedatangan atau penampakan Kristus yang kedua disebut. Jadi sekaligus revelasi pewahyuan tentang kehadiran Yesus. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa ia yang paling akhir menampakkan diri kepada Paulus dan tidak akan muncul lagi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ini sudah disampaikan, sudah diwahyukan oleh Rasul Paulus bersama dengan keyakinan zaman itu dan kita semua bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Menarik karena Paulus memberikan keyakinan iman dia dalam rangka pengajaran kepada jemaat di Ibrani. Paulus mencoba untuk mengambil analogi dari praktek hidup umat Allah perjanjian lama dengan gagasannya mengenai imam, dengan gagasannya mengenai kurban, dengan gagasannya mengenai hewan kurban dan segala macam. Paulus mengambil analogi itu dan memberikan makna yang sesungguhnya lebih mendalam tentang imamat Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang mengorbankan diri sekali di atas kayu salib, wafat, dan dibangkitkan oleh Bapa. Gagasan bahwa Yesus menebus dosa kita, Yesus menanggung segala dosa kita juga sudah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya ayat bab 53 ayat 10 sampai 12. Mungkin saat itu penulis kitab surat Paulus pada Ibrani ini membayangkan perikopa itu. Yesaya bab 53 itu. Ia datang untuk menanggung dosa banyak orang, sementara Yesaya menulis kejahatan mereka dia pikul. Yesaya bab 53 ayat 11. Mirip dengan yang ditemukan dalam Yesaya bab 53 ayat 12. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dengan tema yang sama. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini korban Kristus. Korban sekali
untuk menanggung dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Saya kira Rasul Paulus dengan sengaja melakukan pengajaran ini supaya jemaat di Ibrani maupun jemaat-jemaat dimanapun yang pernah mengalami pengajaran dia itu selalu ingat akan korban Kristus yang sempurna dan paripurna. Nah, kira-kira ini gambaran atau tafsiran dari bacaan pertama. Tentu dari situ kita bisa menarik beberapa hal juga. Selain mengenai korban Kristus, juru selamat kita. Terus kedua, mengenai penghapusan dosa. Karena cintanya Tuhan kepada kita yang tuntas dan maksimal, bahkan tanpa batas. Lalu ketiga, kita juga bisa melihat dalam aspek manusiawi. Manusia kita sebagai manusia. Betapa kita diingatkan Tuhan bahwa kita manusia dan seluruh alam ciptaan adalah berharga di mata Tuhan. Bapa yang mengutus putranya menyelamatkan kita, bahkan Bapa mengorbankan putranya yang terkasih untuk penebusan dosa-dosa kita. Kita manusia bukan hanya diciptakan untuk melengkapi alam raya, alam semesta, sebagai salah satu penghuni, tapi kita diciptakan untuk dikasih Tuhan. Kira-kira ada tiga nilai, tiga renungan yang bisa kita ambil dari bacaan kedua ini. Baik, Romo. Ini merupakan tiga hal yang tentu saja sangat amat penting, sehingga dari situ berangkat bagaimana kita semua bisa berlaku untuk menjalankan pesan-pesan Kristus tadi, untuk bisa juga bagaimana menghargai sesama di kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira dari sini, apakah kita juga bisa menarik benang merah terhadap bacaan Injil, Romo? Ya, permenungan dari bacaan kedua ini menjadi jembatan atau menjadi penegasan bagi bacaan Injil bahwa kita diciptakan Tuhan sedemikian rupa karena kasih-Nya ada hubungan relasi yang tidak tergantikan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nanti diungkapkan dalam bacaan Injil mengenai persembahan janda miskin itu bagus sekali. Karena kita bisa melihat dari sisi yang lain, dalam sisi relasi kita dengan Sang Pencipta, dengan alam semesta, kita dengan Sang Pencipta kepada kita dan segala macam. Begitu. Baik, Romo. Kita masih ada waktu kurang lebih beberapa menit ke depan dalam sesi pertama perjumpaan kali ini. Nah, untuk itu Romo, jadi pesan khusus yang terkait dengan apa yang menjadi pesan dari Rasul Paulus terhadap tiga pokok yang jadi pesan utama tadi untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bagaimana, Romo? Ya, kalau kita hari ini memperingati para pahlawan, mereka menjadi contoh dan teladan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik. Rupanya nilai-nilai martiria, nilai korban, secara mencolok ditampilkan juga oleh para pahlawan. Korban dalam arti manusiawi, bukan dalam arti korban penebusan, tapi orang yang mengorbankan diri, orang yang membaktikan diri untuk cita-cita kemerdekaan, untuk kepentingan bersama, itu kan orang yang tidak mementingkan diri sendiri kan, dia pasti mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kemerdekaan, untuk bangsa kita. Dan selalu nilai-nilai itu dibutuhkan hingga saat ini dan mendatang. Kita masih butuh
warga negara yang mau menjadi pahlawan-pahlawan kecil, pahlawan dalam lingkungan hidup kita, di RT, di RW, masyarakat sekitar, pahlawan dalam hidup menggereja, di lingkungan, wilayah, paroki, keuskupan, pahlawan dalam komunitas-komunitas kategorial itu sungguh masih dibutuhkan dan tidak perlu khawatir karena kita sudah punya banyak contoh dari para pahlawan. Baik pahlawan yang kita peringati sebagai bangsa Indonesia maupun pahlawan dalam arti universal atau bahkan para martir di dalam gereja kita yang kudus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil dalam hidup sehari-hari? Ya, Itu pertanyaan buat kita semua. itu renungan refleksi yang harus kita lakukan ya Romo. Ya, ya, Baik, ya, jadi ini menjadi PR bersama bagi kita semua, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam lingkungan kecil kita dan dalam orang-orang terdekat kita yang ya tidak perlu hal-hal yang terlalu bagaimana gitu ya Romo, yang ya. besar-besar, tapi dari hal yang kecil ini. Nah, ini merupakan tantangan yang diberikan oleh Romo Adi bagi kita semua. Baik, untuk itu kita sama-sama merenungkan kembali, kemudian kita refleksikan dan kita jadikan semangat dan juga apa ya, momen bagaimana kita mempunyai motivasi dan juga janji kepada diri kita sendiri untuk melakukan sebagai bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam lingkup kita semua yang terdekat. Baik, tanpa terasa kita sudah juga mencapai perjumpaan kita di penghujung sesi pertama. Begitu, mari kembali tadi kita refleksikan dan kita hayati, kemudian kita jadikan janji pada diri kita sendiri sambil kita berjumpa kembali untuk sesi yang kedua melalui Oase Rohani Katolik. Silakan. Kembali kita berjumpa di Oase Rohani Katolik untuk edisi pada Minggu Biasa ke-32 dan di sesi kedua ini setelah kita berjumpa di sesi pertama masih bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR bersama dengan Alexandra Sisi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, tadi telah kita memperoleh banyak inspirasi rohani terkait dengan bacaan kedua, yaitu pesan dari Rasul Paulus kepada umat di Ibrani, dan tentu saja tadi ada hal yang menarik di akhir yang juga menjadi PR bersama bagi kita, yaitu refleksi. Mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan dari sesi pertama, kemudian kita akan melanjutkan di bacaan Injil. Romo, silakan. Terima kasih Bu Alessandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Pada sesi pertama kita merenungkan bacaan kedua, bacaan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani, juga pengajaran untuk kita tentang korban Kristus Sang Imam Agung. Berbeda dengan korban imam Perjanjian Lama, Sang Kristus Imam Agung mengorbankan diri sekali untuk selamanya, mengorbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri melalui wafat dan kebangkitan. Ini juga korban penebusan bagi seluruh umat manusia. Begitu, Bu. Ya, baik Romo. Dan tadi ada hal menarik yaitu yang disampaikan Romo, bagaimana terkait juga dengan peringatan pada hari ini, di Hari Pahlawan. Ya, Ya, menjadi PR sangat amat menarik karena itu menjadi tantangan bagi kita semua. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan terdekat kita, bagi hal-hal yang sederhana. Dan mari saat ini kita juga ingin sekali untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan Injil. Bagaimana dengan bacaan Injil, Romo? pada sesi pertama disampaikan pertanyaan refleksi bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil dalam hidup keseharian. Gagasan mengenai
korban untuk kebaikan orang lain, kebaikan bersama. Nah, pada Injil ini kita diberi terang mengenai hal-hal apa yang bisa dilakukan siapapun dia, anak-anak, remaja, orang muda, lansia, senior, semua bisa melakukan dan diberi karunia yang cukup untuk menjadi pahlawan-pahlawan dalam hidup berbangsa, bernegara. Nah, kita lihat hal-hal detail yang menarik dalam bacaan Injil hari ini. Mengenai misalnya janda miskin yang memberikan 2 koin. Peser atau lepton adalah koin tembaga yang bentuknya kurus dan tipis. Di antara mata uang yang berlaku saat itu, peser merupakan satuan mata uang yang dinilainya paling kecil di antara kalangan Yahudi. Melihat seorang janda yang memberikan persembahan di bait Allah, Yesus bukannya mencela tetapi malah memuji wanita tersebut. Ada apa? Apa yang membuat Yesus menyanjung dan menghormati janda miskin itu? Seperti biasanya, Yesus sering datang ke bait Allah, melihat apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Di bait Allah itu ada pelataran khusus untuk Yahudi dan non-Yahudi, dan ada pelataran khusus untuk kaum perempuan. Dipisah ya, dipisah. Kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kali ini secara diam-diam Yesus mungkin dugaannya masuk ke pelataran kaum perempuan atau melihat dari jauh. Dan itu luar biasa sih Yesus. Belum tentu para guru, para rabi, apalagi para imam melihat dan memperhatikan pelataran perempuan itu buat mereka itu tidak penting. Tapi Yesus melihat dan memperhatikan pelataran khusus kaum perempuan itu. Di pelataran itu ada 13 peti persembahan dan biasanya hasil persembahan itu dipakai untuk keperluan operasional peribadatan, misalnya untuk minyak, untuk korban, persembahan kurban harian, dan sebagainya. Di sana Yesus melihat lalu larang orang mengisi kotak persembahan itu. Tapi mengapa tiba-tiba Yesus tertuju pada persembahan janda miskin ini? Walaupun wanita ini hanya memberi 2 peser. Saya berikan gambaran. Di zaman itu, 1 dinar 128 peser. Jika upah 1 hari kerja minimal 50.000 rupiah, maka 1 peser itu sekitar 400 rupiah. Sangat kecil. Berarti janda itu memberi persembahan berapa? 2 peser kan? 100, ya. 800 rupiah. Persembahan yang tergolong kecil sekali. Tetapi Yesus spontan memuji persembahan wanita ini. Bukan, rupanya yang dilihat Tuhan bukan itu, tapi ketulusan hatinya untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Dalam kondisi yang miskin dan sebatang kara, uang sekecil apapun sangat berarti buat janda itu bertahan hidup. Dia seorang janda, hidup sebatang kara, pasti miskin karena dia cuma punya 2 peser, 800 rupiah. Di sini janda miskin itu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya. Uang itu dipakai untuk menolong kaum terpinggirkan. Tindakannya itu sama artinya seperti memberikan seluruh harta dan hidupnya kepada Allah. Sebab itulah satu-satunya harta yang dimiliki. Sungguh kontras dengan penggambaran dengan figur yang lain, yaitu figur pertama ahli-ahli Taurat. Ini sengaja mungkin ya, pengarang Injil memperlihatkan 2 figur yang sama sekali bertentangan. Mereka adalah pemimpin agama yang lebih suka dianggap sebagai tuan daripada hamba.
Doa-doa mereka panjang, kusyuk, dan sangat indah, mengesankan bahwa mereka orang saleh. Mereka berpura-pura dekat dengan Allah, tetapi sungguhnya mereka sedang mencari perhatian, simpati, perhatian orang lain, bahkan suka mencaplok harta janda-janda miskin. Sama sekali berbeda dengan janda miskin. Janda ini mengajarkan kepada kita bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Ini yang luar biasa yang dicontohkan janda miskin ini. Ia dan semua kepunyaannya milik Tuhan. Jadi semua dia berikan. Kurang lebih sama seperti para pahlawan yang memberikan hidupnya bagi banyak orang. Nah, sebagai contoh atau ilustrasi konkret pada zaman kita, saya bisa bercerita tentang kegiatan Hari Anak Kusupan Agung Jakarta. Ya. Hari Anak yang telah berlalu 5 Oktober 2024, lalu rencananya juga akan diadakan tiap tahun di tahun depan itu 15 November 2025. Kita bisa belajar Bapak Ibu, Saudara-saudari dari anak-anak. Dan salah satu bagian dari rangkaian acara itu adalah mereka ini, anak-anak, memberikan semacam suara hati anak-anak Indonesia, semacam deklarasi anak-anak Indonesia. Deklarasi itu disusun oleh mereka sendiri, 7 anak perwakilan dari usia dan sekolah. 7 anak ini berkumpul bersama menyatakan apa yang ada dalam mimpi mereka, dalam pikiran mereka, dan mereka sekaligus memberikan kepada kita penyadaran baru bahwa banyak hal kita seringkali kurang memperlakukan anak dengan baik. Seringkali kurang memberikan ruang bagi mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Suara hati anak ini dibacakan pada saat akhir misa syukur dalam hari anak. Dan bagus sekali kata-katanya mereka menyusun. Dan kurang lebih ada 3 hal, 3 poin. Mereka memimpikan persahabatan, pendidikan yang tanpa kekerasan. Kita tahu dalam perang, dalam konflik, anak-anak selalu menjadi korban kekerasan. Dan kekerasan juga ada dalam rumah tangga kita. Bahkan rumah tangga Kristiani juga ada kasus KDRT. Dan selain hal itu juga yang kedua, mereka memperhatikan bahwa masih banyak teman-teman mereka yang kekurangan gizi, malnutrisi. Ada kasus TENKES, stunting, ada kasus wasting, kekurangan gizi, yang masih ada di sekitar kita. Bahkan di Jakarta juga masih ada kasus-kasus TENKES. Dan yang ketiga, mereka peduli pada lingkungan hidup. Dan menarik bahwa dari 3 hal itu mereka ingin membangun lingkungan belajar, lingkungan keluarga yang penuh kasih tanpa kekerasan. Mereka ingin membangun suatu masyarakat yang memberikan kecukupan nutrisi bagi semua anak-anak. Menjadi penting kalau kita mengingat Indonesia Emas 2045, kita menentukan bagaimana generasi mendatang Indonesia Emas dari anak-anak ini. Kita cukupkan gizinya dengan baik, mereka lah penerus kita. Dan terakhir, mereka prihatin bahwa masih ada sampah yang tidak terlola dengan baik, masih ada pencemaran lingkungan hidup,
global warming, bahkan sekarang sudah boiling warming. Kita hari-hari ini di Jakarta mengalami situasi yang panas sekali. Itu dampak dari lingkungan hidup. Dan mereka ingin menyatakan, memperhatikan lingkungan hidup, menggunakan daur ulang, dan segala macam. Sangat menarik. Ini tiga hal yang disampaikan anak-anak pada hari anak. Dan sekarang kita disadarkan lagi, peran kita ternyata masih dibutuhkan untuk memastikan mereka bertumbuh menjadi anak-anak Indonesia emas. Begitu, Bu. Ya, sangat menarik sekali. Sahabat Wasta Rohani Katolik, kalau Anda mungkin menjadi bagian yang mengantar anak-anak atau menjadi pendamping yang di yang hadir dalam Hari Anak, itu sungguh amat sangat terkesan pasti. Luar biasa, hampir 1.000 anak ya Romo Ya, yang berkumpul, dan itu kita bisa melihat wajah-wajah anak-anak benar-benar penuh sukacita. Bahkan teringat ya, ini karena di Hari Anak ini kegiatan yang memang pertama kali diadakan, dan tentu saja koordinatornya adalah Romo Adi sendiri. Nah, itu luar biasa saat Bapak Kardinal tiba hingga saat Bapak Kardinal masuk ke area kegiatan, itu tuh memerlukan waktu yang cukup lama ya Mas Romo, karena satu demi satu langkah anak-anak begitu menyambut Bapak Kardinal dan begitu ingin bercakap-cakap, bercerita, bahkan juga berfoto bersama. Nah, itu luar biasa. Juga mereka dengan sangat senangnya bisa berkumpul, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Kemudian ada juga permainan-permainan edukatif yang religius juga, yang juga dinikmati oleh mereka semua. Nah, dan tadi Romo menyampaikan deklarasi anak, itu luar biasa. Saya terkesan banget, 7 anak yang masih kecil, namun bisa menyampaikan hal yang sangat luar biasa. Itu mengharukan sekali. Dan juga membuat kita mengingat yang dewasa-dewasa ini ya Romo, supaya bisa meneruskan dan juga melanjutkan dan melaksanakan apa yang menjadi deklarasi anak juga. Nah, kira-kira apa lagi Romo yang bisa disampaikan, karena ini menurut kami juga menurut saya itu inspirasi yang luar biasa sekali untuk bisa diperoleh oleh sahabat Oase Rohani Katolik. rupanya kita diingatkan dengan Hari Anak bahwa setiap orang bisa terlibat pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, OMK, orang dewasa, bahkan para senior, para lansia, kita semua dipanggil untuk terlibat. Mewartakan kerajaan Allah, berbuat sesuatu demi dunia yang lebih baik. Sungguh menyentuh hati ketika mereka anak-anak itu menyampaikan mimpi mereka. Mereka tuh memimpikan Indonesia dan dunia yang damai, yang penuh kasih. Mereka memimpikan Indonesia dan dunia yang tanpa kekerasan, di mana setiap orang tercukupi gizinya, nutrisinya. Mereka memimpikan Indonesia dan dunia tinggal dalam bumi yang semakin sehat, bumi yang semakin nyaman untuk ditinggali manusia. Itu justru kita diingatkan, mereka menjadi suara hati dunia, suara hati buat kita seakan ditegur, diingatkan, oh iya ini kita semua bertentangan dengan mereka. Kadang kita sendiri yang membuat kerusakan lingkungan hidup, kita sendiri pelaku kekerasan, kita sendiri yang tidak memperhatikan peduli pada anak-anak sehingga terjadi stunting dan segala macam. Mereka menjadi suara Tuhan untuk kita supaya memperbaiki kualitas hidup beriman kita. Ini penting karena hal yang mereka sampaikan tadi itu tidak hanya mengenai taraf hidup duniawi, tapi juga taraf hidup rohani. Anak-anak sungguh PK ya terhadap itu kan. Mereka juga PK akan kehadiran Tuhan. Mereka PK akan sentuhan Tuhan. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita untuk
bekerja sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dan tugas kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil juga bagi bangsa dan dunia. Begitu, Bu. Baik, Romo. Kalau kita mengupas banyak hal, masih banyak tentunya dari Hari Anak yang kita bisa Ya, sampaikan, Romo. Namun saat ini kita juga terbatas dengan apa yang ada di Oase Rohani Katolik karena sesi penghujung ini sudah sebentar lagi akan kita capai. Dan ada satu hal yaitu tentang salib bela rasa yang juga menjadi apa ya panutan untuk semua ya, tidak hanya untuk anak-anak saja ya, Romo. iya. Tali bela rasa ini terinspirasi dari salib Hari Anak Sedunia. Paus memberkati salib eh, cinta kasih yang menjadi ikon atau penanda Hari Anak Sedunia. Dan kita juga membuat dalam Hari Anak Kuspan kita mengumpulkan lukisan-lukisan dari anak-anak sendiri dirangkum dan ternyata bagus sekali punya makna rohani yang mendalam yaitu Compassion Cross, salib bela rasa. Dan salib itu akan ditampilkan dan diharapkan jadi semangat anak-anak dalam Hari Anak. Selain itu, anak-anak juga berkomitmen untuk membuat celengan bela rasa anak. Celengan yang akan mereka gunakan mengumpulkan uang untuk pendidikan teman-teman mereka yang kurang beruntung. Dan celengan itu terbuat dari bahan daur ulang. Betapa mereka juga memperhatikan kecintaan dan bela rasa kepada lingkungan hidup. Begitu. Ya, baik. Jadi ada lanjutan yang tentu saja tidak putus begitu saja, yaitu adanya celengan Hari Anak, di mana celengan bela rasa ini akan nanti diedarkan ke seluruh paroki ya, Romo, dan Ya, juga semuanya bisa berpartisipasi. Jadi Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik, juga bisa menjadi dutanya untuk memberikan, mengingatkan kepada anak-anak. Mungkin yang memiliki anak juga bisa membekali anaknya untuk peduli melalui celengan bela rasa ini. Baik, ya tanpa terasa Romo kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dan untuk itu bisa kiranya Romo memberikan pesan bagi kami semua sekaligus juga menutup perjumpaan kita dengan doa penutup. Silakan Romo. mari kita melakukan hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari dengan cinta yang besar, seperti nasihat Ibu Teresa pada kita. Pada hari ini firman Tuhan menegaskan bahwa semua diri kita dan milik kita adalah kepunyaan Tuhan. Bila kita ingin terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita persembahkan seluruh diri kita, kemampuan kita, harta milik kita untuk pelayanan Tuhan. Kita ingin terlibat supaya nama Allah semakin dimuliakan. Kita ingin terlibat dalam hidup berbangsa, menjadi pahlawan-pahlawan kecil. Begitu. Baik Romo, terima kasih banyak. Itulah pesan dari Romo untuk kita semua, untuk inspirasi rohani pada pertemuan kita di hari Minggu biasa ke-32. Dan dengan demikian, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan kini saatnya kita menutup perjumpaan kita dengan doa penutup. Silakan Romo Adi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas kurban-Mu yang sekali untuk penebusan kami semua. Kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu bagi kami karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk juga selalu mencintai-Mu, membalas kasih-Mu, memberikannya kepada banyak orang. Ajarlah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan sikap yang peduli, dengan mengembangkan bela rasa yang nyata dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat, di tengah gereja, negara, dan bangsa.
Semoga kami dan keluarga-keluarga kami dimanapun berada menjadi keluarga kudus Nazaret yang siap memberikan diri, siap mengasihi, siap berkorban bagi kepentingan sesama, khususnya sesama yang membutuhkan. Bapa, berikanlah juga pada kami, para pelayanmu, para muridmu, para anakmu, rahmat kesehatan, kegembiraan batin dan sukacita karena diperkenankan mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Semoga hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang berkekurangan. Kami ingin selalu ya Tuhan, menempatkan persembahan diri kami bersama dengan korban salib putramu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat melaksanakan ibadah pada hari Minggu dan juga selamat menenungkan serta berefleksi terhadap apa yang sudah dipesankan oleh Romo Adi dan selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.